Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Kakak ya. Ya, tulis presensi dulu. Ini tanggal 11 November ya, di hari Jumat. Mulai yang pertama ada Gista. Gista. Raka. Yoga. Vida. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Kris mau tanya nih, bagaimana kabar kalian? Tujuan pembelajaran kali ini itu ya, peserta didik mampu menganalisis materi penyimpangan sosial dengan bermain peran atau menyebutnya adalah role playing gitu ya. Berikutnya ini ada pertanyaan buat kalian semua nih. Menurut kalian pernah nggak sih kalian itu melakukan suatu hal-hal atau tindakan yang tidak baik atau menyimpang? Contohnya apa itu? Naik motor? Oh, belum punya SIM gitu ya. Bagus, karena belum umurnya gitu ya. Belum 17 tahun. Iya, ya. Oke, gitu ya. Dan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian itu melakukan suatu tindakan yang menyimpang tadi? Perasaan itu gimana? Kamu merasa bersalah, setelah mau menyesal. Kemudian setelah itu mau ulangi gak? Nah itu tidak boleh diulang lagi kalau memang menyesal gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita menonton video dulu ya. Video pengajuan minibus ini terjadi sesaat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan mobil minibus dan 2 sepeda motor di Jalan Raya Soekarno, Kota Batu, Jawa Timur. Pengemudi terpengaruh saat itu terpengaruh minuman beralkohol yang kita temukan adalah ini 2 botol. Setelah melihat video tersebut, apa tanggapan kalian? Seharusnya pengendara mobil jika memang mengalami mabuk pada saat malam hari seharusnya tidak mengendarai mobil terlebih dahulu, karena itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan orang lain itu akan mengalami dampak yang ditimbulkan oleh pengendara yang mabuk. Beri tepuk tangan buat kita. Baik, kemudian untuk memahami materi mengenai penyimpangan sosial itu, silakan kalian bisa membuka aplikasi Selidiki. Pengertian penyimpangan sosial. Ya, silakan ya, Mas. Pengertian penyimpangan sosial, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Iya. Kalau kita kembalikan lagi pada video tersebut, video tadi bisa nggak sih disebut sebagai penyimpangan sosial? Bisa. Alasannya adalah karena melanggar tadi ya, melanggar, menyimpang nilai dan norma yang ada di masyarakat. Faktor dari penyimpangan sosial ya, mulai yang pertama itu ada keterbatasan ekonomi. Ada yang bisa mendeskripsikan? Silakan. Seseorang bisa mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Kepepetnya itu dalam arti apa? Nggak punya uang, mungkin keluarga ada yang sakit, itu obat atau. Oh iya, bagus. Iya. Penyimpangan positif. Bahwa penyimpangan tersebut mengarah kepada nilai-nilai yang ideal. Contohnya apa? Contohnya
dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mungkin. Karena kita hari ini mau memerankan tokoh-tokoh tertentu gitu ya, dan Bu Kris menyediakan topik buat diskusi kalian, maka ada pembentukan kelompoknya gitu ya. Fadril, Syifa, dan Nurul. Kelompok pertama mendapatkan peran polisi. Ya, tepuk tangan dong polisi. Dan kedua ada pemerintah daerah tentunya. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil ini. Dipasang di mejanya masing-masing ya. Masaknya gini, biar begini ya. Diaturlah seperti apa ya. Silakan orang tua, ada remaja. Petunjuk bermain peran atau role playing di layar ada, di rekaman di kalian juga ada. Buka saja. Nanti setiap kelompok diwajibkan untuk memberikan suatu solusi dari masing-masing topiknya. Kalian bisa manfaatkan aplikasi Selidikinya untuk mencari informasi. Iya, secara umum itu aja. Dan yang analisis aja bagian kedua ini, yang kedua dikaitkan dengan materi. Baik, topik yang pertama pernikahan dini, ya. Silakan, mau kelompok mana dulu? Seperti yang dilakukan dalam masyarakat oleh para remaja, terutama mereka melakukan pernikahan dini yang berakibat fatal bagi pendidikan mereka. Saya sebagai orang tua tidak setuju karena juga berpotensi memicu kekerasan seksual. Setiap anak itu harus memperoleh pendidikan yang layak sampai jenjang yang tinggi. Jadi saya sebagai pemerintah daerah sangat melarang keras adanya pernikahan dini. Karena pernikahan dini memberi dampak negatif, yaitu bisa menutup kesempatan yang bisa diraih. Halo remaja. Hai, itu tanggapan dari Pemda, apa yang kalian sampaikan? Ada remaja tidak siap dengan pernikahan tersebut, baik dari secara mental, secara finansial. Menurut kami yang paling kami prihatinkan itu adalah faktor terdekat kami pelaku remaja, selain orang tua, yaitu adalah pendidikan. Upaya yang kita lakukan hanya menambah kreativitas anak di sekolah, membantu menyadarkan bahwa pernikahan dini itu bukan hal yang baik. Yang kedua, Citayam Fashion Week. Kegiatan ini dilakukan di tempat dan area yang memang seharusnya tidak dijadikan ajang kegiatan CMW tersebut. Remaja dari kalangan perempuan, baik laki-laki itu kan berkumpul dalam satu tempat untuk melakukan fashion. Dan itu malah terdapat penyimpangan sosial, yaitu LGBT. LGBT itu berarti kan fashion. Fashion itu kan menggambarkan busana. LGBT itu emang dari dirikan diri. Jadi walaupun tidak ada Citayam Fashion Week, itu kalau emang LGBT, Acara tersebut LGBT di Indonesia terus meningkat. Terhadap pandangan kita Fashion Week ini kurang lengkap, kurang jus. Mereka konteks membahas LGBT ini seputar Fashion Week itu hanya di sana ya, Pak. Instruksi silakan dari pihak polisi jika memang itu Bapak Guru. Kenapa para remaja dan salah satu masyarakat melakukan dan mengikutkan kita sesungguhnya? Kita sudah jelas untuk para remaja, dia meninggalkan pendidikannya di sekolah untuk mengikuti CMB ini. Kemudian dari orang tua sendiri itu kurang adanya pengawasan dan controlling terhadap perilaku remaja pelaku dan fashion week tersebut terhadap permasalahan ini. Bagi orang tua sudah bekerja keras memberikan bimbingan kita tersebut, memberikan bimbingan kepada anak. Akan tetapi bimbingan yang kita berikan dilakukan atau tidaknya itu tergantung dengan perilaku anaknya sendiri.
menerapkannya atau tidak? Terima kasih. Iya. Bu. Silakan remaja silakan. Mereka bilang kan tergantung remajanya. Padahal sebagaimana kita tahu remaja itu ya namanya itu masa-masa laminitas tinggi. Labil ya. Iya, labil. Masa-masa labil. Dan itu remaja perlu adanya bimbingan. Nah, membimbing itu ya tugas orang tua. Remaja itu tidak bisa berpola pikir secara etis ya kan, seperti persis yang sama seperti apa yang orang tua pikirkan. Tidak apa seperti ayah A, B gitu. Jadi mereka itu akan berkembang itu mungkin. Itu perlu adanya controlling atau mentoring harian. Controlling atau mentoring. Kontrol. Anaknya dikontrol dong, Bapak Ibu, gitu ya. Atau mau minta perlindungan dari LPAI? Instruksi dari pihak polisi, silakan. Saya sangat setuju dengan anggapan dari remaja. Kami sebagai aparat kepolisian sangat menginginkan pihak LPAI dan pihak orang tua itu bekerja sama untuk membimbing anaknya agar tidak mengikuti Facebook. Dan karena banyak sekali remaja itu ditanya Facebook, mereka itu ada yang tidur di jalanan, di trotoar, bahkan ada yang tidak pulang, tidak mandi. Itu kan bagaimana tanggapan LPAI sebagai lembaga perlindungan anak Indonesia dan Dari pihak LPAI dulu. Izin karena ini berada di jalanan ya, pembelajaran mereka seharusnya mereka itu ambil tempat sendiri, jangan dilakukan di jalanan. Dan seharusnya tanpa harus menyampaikan sekolah. Kembali lagi, kalau mereka punya bakat, pastinya dia tidak melakukan di jalanan. Sebelum kita lanjut ke solusinya, beri postur buat kita semua teman. Jadi masing-masing peran untuk memberikan solusi. Tidaknya telah menyadarkan kita semua untuk mengaku bahwa ketertiban orang dewasa dalam mendidik anak untuk tumbuh adalah penting. Bagaimana seharusnya anak mendapatkan haknya sesuai dengan buku yang telah mengaturnya. Ini polisi sudah maksimalkan tugasnya untuk memberikan perlindungan dan menegakkan ketertiban yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi yang namanya suatu fenomena yang ada di masyarakat, misalkan penyimpangan sosial itu sendiri, harus adanya pihak-pihak terkait atau kerjasama untuk melakukan istilahnya sesuai dengan perannya masing-masing tugasnya tersebut agar tercipta keadaan yang lebih baik, kemudian keadaan yang harmonis di lingkungan masyarakat itu sendiri. Apa sih yang telah kita pelajari di hari ini? Silakan, siapa yang mau menyimpulkannya? Baik, saya izin memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini membahas tentang penyimpangan sosial yang dilakukan oleh para remaja, yaitu salah satu topiknya yaitu pernikahan dini. Dalam hal ini penyimpangan sosial itu harus dicegah dalam kehidupan kita, karena itu penyimpangan sosial itu melanggar norma yang ada dalam kehidupan. Baik, ini ada lembar penilaian antar teman. Siapkan HP-nya masing-masing, Kudus akan berikan link kepada kalian. Tampilannya sudah seperti ini ya. Jangan dikerjakan. Perasaan kalian tadi mengikuti pembelajaran? Sangat senang. Ya. Iya. Sebelum ditutupnya pembelajaran kali ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai.